Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang IPA, tema mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nih, di sini ada bunga. Bunga berfungsi seperti alat perkembangbiakan sebagai alternatif tumbuhan untuk menarik perhatian serangga seperti membantu proses penyerbukan, menghasilkan hasil biji. Yang kedua itu ada daun. Daun berfungsi untuk penguapan air sebagai alat perespirasi tumbuhan melalui stomata sebagai tempat terjadinya transmirasi gutasi dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang ketiga itu ada buah. Buah berfungsi sebagai cadang makanan, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai pelindung biji, berbagai faktor yang dapat merusak biji sebagai sumber vitamin bagi manusia dan hewan. Nah, yang keempat, batang. Batang berfungsi sebagai pengokong tumbuh-tumbuhan sebagai alat transportasi air mineral dari akar ke daun. Yang terakhir ada akar. Akar berfungsi untuk penguapan air dari garam mineral dari dalam tanah, membantu penyerapan oksigen di udara. Inilah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya materi matematika, tema segi banyak. Pengertian segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisanya dibatasi oleh garis lurus yang memiliki segi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Menurut bentuknya, segi banyak dibagi menjadi 2. 1. Segi banyak yang beraturan dan 2. Segi banyak yang tidak beraturan. Segi banyak yang beraturan memiliki ciri-ciri khusus, seperti ciri-ciri segi banyak beraturan antara lain ciri-cirinya: 1. Memiliki panjang sisi yang sama, 2. Ukuran sudut-sudutnya sama, dan 3. Kebanyakan bentuk-bentuk harus cembung. Nih, contoh segi banyak nih ada segi 5. Karena dia bilang di segi banyak beraturan karena sisi kanan dan kirinya harus sama panjangnya. Samping kanan dan samping kiri harus sama. Yang kedua, segitiga siku-siku sama besarnya, memiliki panjang dan ukuran yang sama. Yang selanjutnya, persegi panjang dan persegi 6. Sampingnya sini sama sisi mempunyai bentuk yang sama. Yang kedua, ciri-ciri segi banyak yang tidak beraturan. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, sisi yang tidak sama panjang. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya tidak sama. Yang ketiga, bentuk-bentuk bisa cembung dan cekung. Contohnya seperti nih, segi banyak tidak beraturan. Segi 3 sama kaki. Nih, dari kanan dan kiri menunjukkan sama. Bagian bawah tidak sama sisinya. Segitiga siku-siku. Materi bahasa Indonesia tema denah. Pengertian denah. Denah merupakan petunjuk berupa gambar yang menunjukkan letak, kota, jalan, dan sebagainya. Denah memiliki petunjuk arah, tanda, dan simbol yang menunjukkan tempat tertentu. Fungsi denah untuk memudahkan letak suatu tempat. Manfaat denah sebagai besar yaitu menjelaskan suatu tempat secara singkat dengan adanya denah tersebut. Nih, kita contoh denah. Denah misalkan mau ke sekolah. Nih, mau ke sekolah, jadi harus melewati jalan Yosudarso. Yang pertigaan, belok kiri, jalan Paras, lurus, ada perempatan, belok kanan.
menuju Jalan Muhammad Yamin, belok kiri, nyampe lah tempat yang di lokasi yang kita cari. Seperti itu, teman-teman. Materi kolase. Kolase adalah komposisi arsitek yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, dan sebagainya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Seperti kita misalkan membuat kolase tema gambar ikan. Alat yang digunakan membuat kolase ada jagung, kacang hijau, buku gambar, pensil, penghapus, dan jangan lupa lem buat melekat gambarnya. Terlebih dahulu kita buat dulu gambarnya terlebih dahulu. Setelah kita gambar bagian ikannya, lalu kita kasih lem di bagian permukaan yang kita gambar tadi agar mudah menempelkan biji jagung dan biji kacang hijaunya. Tuh, hasilnya seperti ini yang kita bikin tadi. Sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam. Sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan air. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air yang dapat diperbarui. Air dapat diperbarui karena telah kita menggunakannya. Air pada umumnya dimanfaatkan transportasi, pertanian, perikanan, dan PLTA. Yang kedua, tanah. Tanah sebagai lahan dapat digunakan untuk keperluan. Sebagai lahan dapat membuat benda dan tanah liat, kerajinan keramik, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada udara. Udara adalah campuran beberapa jenis gas di udara yang bersih seperti pegunungan. Nah, udara yang di kota itu sudah tercampur. Yang keempat itu ada tumbuhan. Tumbuhan seperti ada yang bisa buat obat-obatan, makanan, umbi-umbian, dan lain-lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti logam, mineral non-logam. Yang mineral logam itu seperti emas, perak, dan besi. Mineral non-logam seperti pasir, kuarsa, dan batu kapur. Yang ketiga, energi. Energi itu ada minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.